Di sini ada lanjutannya. Yang kelima ada protein dapat menghasilkan asam amino dengan proses hidrolisis. Banyak protein yang telah diisolasi dalam bentuk kristal murni. Hidrolisis protein dengan asam atau basa akan menghasilkan suatu campuran asam amino bebas. Sebagai unit pembangunnya, tiap jenis protein mengandung proporsi asam amino unit pembangun yang berbeda dengan jenis lain. Protein dapat juga menghasilkan komponen kimia lain di samping asam amino yang disebut protein konjugasi. Bagian yang bukan asam amino dan jenis protein ini disebut gugus protein. 6. Protein mengalami denaturasi. Merupakan perubahan bentuk pada suatu protein yang ditimbulkan oleh pemanasan dan protein tersebut kehilangan aktivitas biologinya. Setelah berubah bentuk, protein akan disebut protein terdenaturasi. Klasifikasi protein. Protein dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk dan sifat fisik. A. Protein globular terdiri dari polimeptida yang bergabung satu sama lain atau berlipat rapat membentuk bulat padat. Konformasi golongan protein ini lebih kompleks, fungsi biologinya lebih beragam dan aktivitasnya pun tidak statis tetapi dinamis. Misalnya enzim, albumin, globulin, protamin, protein ini larut dalam air, asam, basa, dan etanol. Yang B, protein serat, fibrous protein, terdiri dari peptida berantai panjang dan berupa serat-serat yang tersusun memanjang dan memberikan peran struktural atau pelindung. Misalnya fibroin pada sutra dan keratin pada rambut dan bulu domba. Protein ini tidak larut dalam air, asam, basa, maupun etanol. Berdasarkan fungsi biologisnya, fungsinya katalitik, jenis proteinnya enzim, contohnya katalase Pepsi. Yang kedua ada di fungsinya struktural, jenis proteinnya protein struktural, contohnya ada kolagen, elastin, keratin. Yang ketiga ada fungsi motil atau mekanik, jenis proteinnya protein kontraktil, contohnya aktin dan miosin. Yang keempat ini ada fungsi dari penyimpanan, jenis proteinnya protein penyimpanan, contohnya kasein atau susu, ovalbum atau telur, ferritin atau penyimpanan besi. Yang kelima ada fungsi pengangkutan, jenis proteinnya protein angkutan, contohnya ada albumin serum, tol atau asam lemak, dan hemoglobin. Contohnya ada oksigen. Yang keenam ini ada fungsi pengatur, jenis proteinnya ada protein hormon, enzim pengatur, contohnya insulin, dan fosfor-fruktur kinase. Yang ketujuhnya ada fungsi perlindungan, jenis proteinnya antibodi protein, contohnya imunoglobin, tobrin, dan fibrogen. Di sini ada berdasarkan daya larutnya. Yang pertama ada albumin larut dalam air, mengendap dengan garam konsentrasi tinggi, misalnya albumin telur dan albumin serum. Yang kedua ada globulin glutelin, tidak larut dalam larutan netral, larutan asam, dan basa encer. Glurin atau gandum, orezen atau padi. Yang ketiga ini ada gliadin atau prolamin, larut dalam etanol 7-80%, tidak larut dalam air dan etanol 100%.
glidan atau gandum, zein atau jagung. Yang keempat ini ada histon, bersifat basa, cenderung berikatan dengan asam nukleat di dalamnya. Sel globin bereaksi dengan heme atau senyawa asam menjadi homoglobin, tidak larut dalam air, garam encer, dan larutan pekat. Jenuh 30-50%, misalnya globin serum dan globin telur. Yang kelima ini ada protamin, larut dalam air dan bersifat basa, dapat berikatan dengan asam nukleat menjadi nukleoprotamin atau sperma ikan, contohnya salmin. Yang keempat ini ada protein majemuk. Adalah protein majemuk ini pengertiannya adalah protein yang mengandung senyawa bukan hanya protein, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fosfor protein, yaitu protein yang mengandung fosfor, misalnya kasein pada susu dan vitelin pada kuning telur. Yang kedua ada kromoprotein, yaitu protein berpigmen, misalnya asam askorbat oksidase. Yang ketiga ada protein koenzim, misalnya ada NAD+, FMN, FAD, dan NADP+. Yang keempat ini ada lipoprotein, yaitu protein yang mengandung asam lemak lecitin. Yang kelima ada metaloprotein, yaitu protein yang mengandung unsur-unsur anorganik atau Fe, Co, Mn, Zn, Cu, Mg. Yang keenam ini ada glikoprotein, yaitu protein yang mengandung gugus protestik karbohidrat, misalnya musin atau pada air liur, ascomucoid pada tulang. Yang kedelapan ini ada nukleoprotein, yaitu antara protein dan asam nukleat berhubungan atau berikatan valensi sekunder, misalnya pada jasad renik. Selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh teman saya, Gita. Struktur protein. Struktur protein dapat dilihat sebagai hierarki, yaitu berupa struktur primer tingkat 1, sekunder tingkat 2, dan tersier tingkat 3, dan kuaterner tingkat keempat. Protein merupakan urutan linear dari residu asam-asam amino yang terhubung melalui ikatan peptid. Ikatan peptida adalah ikatan kovalen antara gugus amino dari satu asam amino dan gugus karboksil dari asam amino, serta gugus karboksi dari asam amino lainnya. Struktur protein primer adalah suatu protein yang mempunyai urutan asam amino yang tertentu dan tepat. Urutan asam amino inilah yang kemudian dikenal dengan struktur primer. Struktur sekunder berhubungan dengan pengaturan kedudukan ruang residu asam amino yang berdekatan dalam urutan linear. Pengaturan sterik ini memberi struktur periodik helix alfa dan puntai, menunjukkan struktur sekunder. Struktur tersier menggambarkan pengaturan ruang residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linear dan pola ikatan-ikatan sulfida. Kuaterner. Susunan kuaterner adalah susunan kompleks yang terdiri dari dua rantai polipeptida atau lebih, yang setiap rantainya bersama dengan struktur primer, sekunder, tersier, membentuk satu molekul protein yang besar dan aktif secara biologis. Protein sekunder. Pauling dan Corey mempelajari berbagai kemungkinan konfirmasi polipeptida dengan membuat model-model molekul. Pada tahun 1951, mereka mengemukakan dua struktur polipeptida yang disebut helix alfa dan lembar berlipat beta. Struktur ini berhubungan dengan pengaturan kedudukan ruang residu asam amino dalam urutan linear.
Heliks alfa merupakan struktur berbentuk batang. Rantai polipeptida utama yang bergelung membentuk bagian dalam batang dan rantai samping mengarah keluar dari heliks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kamaya. Protein primer. Pada tahun 1953, Friedrich Sanger menentukan urutan asam amino insulin, satu hormon protein. Selain itu juga diperlihatkan bahwa insulin terdiri dari hanya asam amino L yang saling berhubungan melalui ikatan peptida antara gugus amino alfa dan gugus karboksil alfa. Prestasi ini merangsang peneliti lain untuk mempelajari urutan asam amino berbagai protein. Saat ini telah diketahui urutan asam amino yang lengkap lebih dari 10.000 protein. Fakta yang mencolok menyatakan bahwa tiap protein mempunyai urutan asam amino yang khas dengan urutan yang sangat tepat. Protein tersier. Struktur tersier menggambarkan pengaturan ruang residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linear dan pola ikatan-ikatan disulfida. Perbedaan antara struktur sekunder dan tersier tidaklah terlalu jelas. Di sini yang keempat ada struktur kuartener. Struktur kuartener adalah interaksi antara rantai-rantai polipeptida yang berbeda membentuk suatu struktural oligomer yang distabilkan oleh ikatan-ikatan non-kovalen. Dengan kata lain, struktur ini terjadi pada protein yang mengandung lebih dari satu rantai polipeptida, misalnya hemoglobin. Pada susunan molekulnya, hemoglobin merupakan struktur tersier yang mengalami perubahan konformasi dengan pengikatan terhadap oksigen sehingga tidak sesuai lagi dengan kristal kisi deoksihemoglobin yang sebenarnya. Di sini ada fungsi protein. Jangan. Di sini ada fungsi protein. Yang pertama itu protein sebagai zat pembangun. Maksud zat pembangun di sini adalah bahwa protein itu merupakan bahan pembentuk berbagai jaringan tubuh baru, di mana proses pembentukan jaringan baru selalu terjadi di dalam tubuh. Dan yang kedua, pada masa pertumbuhan. Proses ini terjadi mulai dari lahir sampai menjadi dewasa muda. Dalam masa ini, proses pembentukan jaringan terjadi secara besar-besaran. Dan yang ketiga, dalam masa hamil, di dalam tubuh wanita yang sedang hamil terjadi pembentukan jaringan-jaringan baru dari janin yang sedang dikandungnya. Pembentukan jaringan baru pada waktu hamil terjadi lebih cepat di pertengahan kehamilan. Dan yang keempat, penggantian jaringan-jaringan yang rusak dan dirombak. Itu pada waktu orang sakit keras atau pada berbagai penyakit menahun, terlihat orang menjadi kurus yang disebabkan oleh banyak jaringan yang rusak. Waktu latihan dan
olahraga terjadi pula pembentukan jaringan baru, terutama jaringan otot. Yang kelima, protein sebagai zat pengatur. Protein termasuk pula ke dalam golongan zat pengatur karena protein ikut pula mengatur berbagai proses tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan pembentuk zat-zat yang mengatur berbagai proses tubuh. Dan yang keenam, protein sebagai pemberi tenaga. Dengan komposisi protein yang mengandung karbon, dengan demikian maka jelas protein dapat berfungsi sebagai sumber energi pula. Dalam keadaan tersedianya karbohidrat yang tidak mencukupi, maka yang menyediakan energi sejumlah karbon yang terkandung dalam protein akan dimanfaatkan seperlunya, sehingga berlangsung pembakaran dan jumlah protein lainnya yang digunakan untuk memenuhi fungsi yang sebenarnya, yaitu untuk pembentukan jaringan. Dan di sini ada daftar pustakanya, dan saya melampirkan satu video tentang struktur dan fungsi protein. Bapak, ini untuk videonya belum bisa kami. Kenapa paketnya? Videonya belum kami bisa putarkan. Nanti kalau udah bisa dicoba lagi. Oke, nanti coba lagi ya. Kalau udah bisa nanti di-share aja. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya akan membuka sesi pertanyaan. Iya, oke. Terima kasih kelompok protein ya, Yusnia dan teman-teman. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain, silahkan disampaikan, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Khususnya kelompok lain ya. Izin tanya, aku dari kelompok 1. Kelompok 6. Ayo izin tanya ya. Iya, Ploh. Pertanyaannya itu, tadi kan di slide 6 itu ada bahas denaturasi kan. Terus itu yang jadi pertanyaan, mengapa protein yang mengalami denaturasi bisa kehilangan fungsi biologisnya? Terima kasih. Oke, ditampung dulu atau mau jawab langsung? Ditampung dulu, Pak. Tampung dulu ya. Sampai penampungannya cukup ya. Oke, yang lain silakan. Dari kelompok lain ada pertanyaan tambahan. Banyak tuh harusnya tentang protein ya.
mungkin banyak hal tentang protein-protein, tadi denaturasi, artinya ada kerusakan lah di protein itu. Itu kenapa kok bisa seperti itu, kata Flo. Yang lain mungkin ada tambahan tentang apa gitu. Coba dipikirkan, kemudian nanti bisa ditanyakan. Oke, silakan. Mungkin bisa dijawab dulu. Kalau yang lain belum ada pertanyaan, mungkin nanti sambil jalan, yang lain juga tolong pikirkan ya. Jadi tidak hanya pasif, nanti bisa aktif juga untuk memberikan pertanyaan di dalam setiap sesi. Silakan. Izin menjawab Pak dari pertanyaan Flo. Silakan. Flo nanya penyebab terjadinya denaturasi protein yang bisa menghilangkan fungsi biologisnya ya. Biasanya pada proses denaturasi, protein kehilangan fungsi biologisnya karena pengaruh dari suhu tinggi. Misalnya telur ketika dimasak berubah menjadi padat. Jadi protein itu didenaturasi dapat menunjukkan berbagai karakteristik dari hilangnya kelarutan untuk agresi komunal. Gitu, Pak. Oke, gimana Flo? Ada tambahan pertanyaan mungkin? Sudah terjawab? Yang terakhirnya tadi apa, Kak? Karakteristik komunal. Agregasi komunal. Dan agregasi komunal itu fenomena agregasi protein hidrofobik untuk datang mendekat dan membentuk ikatan antara mereka sehingga mengurangi luas area terkena air. Jadinya gini, Pro, kan telur itu kan ada berbentuk cair nih, ya kan? Ada. Telur di bubur ayam enggak? Atau? Telur ini maksudnya, Pak. Telur yang belum dimasak. Mentah. Oh iya, yang mentah. Iya, Terus? telur. Itu kan telur mentah kan masih ada cair gitu kan, lah. Nah, ketika dia dimasak kan berubah menjadi padat dan itu ada Suaranya hilang ya? Oh, ke mute, Yusnia. Pak. Ya, kan telur mentah itu kan berbentuk cairan ketika dia dimasak, dia akan berubah menjadi padat. Nah, itu istilahnya yang simpel untuk denaturasi protein, Pak. Gitu. Oke, gimana, Flo? Oh, iya, ngerti. Makasih, Kak Yus. Jangan ada kata-kata yang nggak itu ya. Nanti ditanya lagi tuh, tanya balik tuh. Oke, mungkin saya nambahin dikit ya. Agregasi itu kan namanya agregat. Agregasi itu kayak mengumpal lah.
agregat, gitu, penggumpalan protein. Jadi dia bentuknya tadinya tersebar, sekarang menggumpal. Ya, tadi contohnya memang telur tadi ya, telurnya tadinya cair, dia bisa merata, kemudian menggumpal, agregasi atau penempelan, nempel satu dengan yang lain, tarik menarik lah molekulnya, itu agregat. Tadi Nanda kayaknya udah mau nanya nih, silakan Nanda. Ananda Maharani. Kak Yusnia, aku mau nanya, apakah itu kan kakak tentang protein ya? Terus apakah kebanyakan makan protein akan ada efek samping bagi manusia? Kalau kita kebanyakan misalnya makan protein, kebanyakan makan ikan, kebanyakan makan ayam, kebanyakan makan, pokoknya banyak deh makan protein. Ada efek sampingnya nggak sih bagi tubuh manusia? Itu Kak, pertanyaan dari Nanda. Oke, makan telur, terus putih telur, tiap hari daging, terus gitu ya. Karbohidratnya kurang, nasinya Iya. enggak. Kira-kira efeknya apa nih? Ada nggak kayak efek pencernaan, kayak yang lain-lain, kira-kira seperti apa? Oke, silakan. Bapak, saya juga pengen ini deh, nanya. Emang benar ya Pak, kebanyakan makan telur itu bisa menambah bulu dada? Kebanyakan makan telur. Bisa jadi bisul, Nan. Bisa Bulu loh. dada, kebanyakan protein bulu dada. Kemana larinya tuh ya? Kebanyakan protein ke bulu dada. Iya, nih, waktu itu soalnya waktu kecil ya Pak, waktu kecil tuh saya pernah nonton sama abang saya tuh yang sports, yang di Trans TV, Trans 7 gitu, yang sporty gitu. Nah, itu ada ininya kebanyakan makan telur, putih telur atau telur gitu, dia numbuh bulu dadanya banyak. Terus habis itu saya sama abang saya komen ke mama saya biar nggak masak telur-telur lagi. Memang ada hubungan ke protein sih, tapi justru proteinnya bulu tuh malah jadi rusak ya kalau terlalu banyak protein. Nah, itu saya pengen nanya juga itu tuh. Gak ada dua ya Kak Yusnia. Kutunggu jawabanmu. Izin jawab dari Nanda, katanya efek samping ya Nan, kelebihan makan protein bagi tubuh. Betul gak Nan? Ya. Di sini ada dampak kelebihan protein, yaitu dapat menyebabkan datangnya penyakit ginjal. Hal ini karena kelebihan nitrogen yang ditemukan pada asam amino dapat membentuk protein pada tumbuh, sehingga dapat mengakibatkan ginjal menjadi rusak karena kelebihan protein. Jadi makan protein kalau makan protein, makanan yang mengandung protein itu terlalu banyak juga nggak bagus. Jadi ya secukupnya saja. Nggak boleh berlebihan, Nan. Itu protein yang bisa merusak ginjal itu semua protein atau protein dari ayam, dari ikan, dari telur, Kak? Kan protein kan banyak mengandung nitrogen, berarti kan makanan juga kan jadi dalam setiap makanan itu kan pasti kita juga dibatasin dengan kandungan protein biasanya. Nah, jadi ada apa ya? Ada gramnya yang untuk kita memakan yang mengandung protein gitu, Nan. Misalkan telur ayam tuh kita harus makannya sampai berapa gram. Jadi dibatasin biar nggak menyebabkan berlebihan. Gitu. Oh, Jadi setiap makanan itu pasti mengandung ada kayak nitrogen, enzim kayak gitu, Non. oh batasannya itu kalau bagi manusia protein yang batasannya itu berapa, Kak? Kita bisa menghitung batasannya nggak? Kalau di sini rekomendasi asupan protein harian ya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019, kalau untuk anak-anak usia 1 sampai 6 tahun yaitu 20 sampai 25 gram, anak-anak 7 sampai 9 tahun 35 sampai 40 gram, remaja 60 sampai 75 gram,
orang dewasa 50 sampai 70 gram dan wanita hamil dan menyusui itu 70 sampai 85 gram. Kenapa wanita hamil dan menyusui itu lebih banyak? Karena dia kan kebagi ya. Kalau wanita hamil kan kebagi sama anak yang dikandungnya, dan kalau menyusui juga dia juga berbagi kepada anaknya kan melalui ASI gitu. Itu yang 50 sampai 70 gram itu sehari atau selama kita hidup, Kak? Per hari. Nah, di sini sih harian menurut Kemenkes. Berarti kalau lebih dari itu kita bisa dapat ini Dengan- penyakit ginjal. Ya, dengan cara mungkin yang terus-terusan sampai setiap hari dengan lebih dari kadar 100 gram misalkan per hari gitu. Berarti penyakit ginjal itu adalah penyakit jangka panjang, efek samping jangka panjangnya kalau mengonsumsi protein berlebihan. Ya, Kalau jangka pendeknya, apakah ada? di sini sih nggak ada jangka pendeknya sih, Nan. Berarti semuanya itu berefeknya di jangka panjang aja ya, Kak? Kan jangka panjang apa berlebihan makan protein kan ya? Iya. Nggak ada. Di sini paling jangka pendeknya ya paling kalau kekurangan protein gitu. Tapi Kak, kalau kayak gitu kenapa orang diet tuh ya makannya protein? Dia nggak Karena makan karbo. Kenapa orang diet makan protein lebih banyak? Ya, dibanding sama karbo. Karena dia Iya. kan sebagai pengganti apa ya? Energi. Tadi kan ada protein kan sebagai energi kan. Iya. Jadi gimana, Nan? Ini kan kelebihan protein kan menyebabkan ginjal ya, kerusakan ginjal. Nah, tapi orang-orang diet itu mengonsumsi protein lebih banyak dari karbohidrat. Kenapa bisa seperti itu? Padahal protein kalau dikonsumsi terlalu banyak bisa mengakibatkan ginjal. Tapi kan biasanya kalau untuk proses diet kan dia ada koasnya gitu ya. Apa sih? Apa sih Nan koas itu tuh? Kayak guru ya. Ya buat diet gitulah ya. Coach. Coach, iya koko koas. Coach. Iya pokoknya gitu kan. Biasanya kan dia yang kadang-kadang yang suka mengatur pola makannya itu sehari berapa gram, dan biasanya kenapa protein itu yang harus ditunjukkan dibandingkan sama karbohidrat, karena protein itu dapat mengurangi nafsu makanan dan mengubah beberapa hormon untuk pengatur berat badan. Jadi biasanya tuh skalanya tuh hanya berapa bulan doang untuk meningkatkan apa namanya makan protein. Jadi gimana ya? Misalkan gini targetnya sebulan makan protein yang tadi kan
60 sampai 70 gram kan per hari. Nah, dia tuh bisa itu dia hanya makan sebulan, selebihnya dia bisa mengatur sendiri. Misalkan dia harus diperlukan karbohidrat hanya sekian persen dibandingkan sama protein gitu, Nan. Jadi yang pasti kan koas juga kan tahu efek sampingnya juga kalau misalkan kelamaan makan protein terlalu banyak gitu. Jadi pasti ada batasan waktu untuk diet yang melebihkan makanan yang mengandung protein. Gitu, Nan. Oke. Ya, Kak. Oh ya, Bapak tadi katanya dari kelompok saya, Silvi juga ingin menambahkan. Oke, silakan. Mungkin saya dikit tambahin ya jawabannya mungkin dari yang tadi disampaikan. Kok ada diet karbohidrat, ada juga diet protein. Kebanyakan kok menggantikan dengan protein gitu ya, Ananda ya. Nah, ketika orang memang diet protein, diet itu sebenarnya kita lihat dulu arti diet itu secara benernya seperti apa. Diet itu bukan mengurangi, tapi asupan. Bahasa lain itu diet protein berarti asupan protein. Diet karbohidrat bukan mengurangi karbohidrat, tapi diet asupan karbohidrat seperti apa. Itu arti dari diet. Kebanyakan orang melihat diet itu pasti mengurangi. Padahal enggak, tapi menyeimbangkan antara kebutuhan dengan apa yang nanti akan diberikan. Itu kata-kata diet satu dulu ya. Nah, pada orang diet pengen kurus misalnya, kenapa sih karbohidrat yang dikurangi, protein yang diperbanyak? Karena kalau karbohidrat yang diberikan lebih banyak, itu bisa meningkatkan kadar gula darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan protein. Jadi sebagai pengganti ya, ketika orang karbohidratnya banyak, karbohidrat yang tinggi ini menyebabkan tingginya kadar gula darah. Kelebihan kadar gula darah akan dijadikan sebagai deposit di dalam sel lemak. Makanya orang kelebihan karbohidrat itu akan lebih banyak menjadinya lemak nanti. Walaupun protein pun juga bisa ya menyebabkan terjadinya lemak juga, tapi tidak dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan karbohidrat. Itu. Kemudian karbohidrat pun juga kalau setelah makan orang kadang-kadang lapar lagi cepat. Tapi kalau protein ini dia pencernaannya lebih lama. Di dalam tubuh seorang dia akan lebih lama dicerna sehingga rasa laparnya akan lebih lama. Akan lebih tidak terlalu merasa lapar lah gitu. Sehingga orang memilihnya protein, lebih oke nih makan daging aja. Tapi hati-hati, protein pun juga bisa menyebabkan terjadinya kolesterol, peningkatan kolesterol ya kalau protein. Tapi kalau karbohidrat meningkatkan kadar gula darah. Itu. Jadi keseimbangan mana yang mau dilihat. Tidak boleh pun juga terlalu berlebihan dari protein. Karena protein berlebihan pun juga mengganggu dari sistem pencernaan, bisa sembelit dan lain-lainnya. Bahkan tadi disebutkan sampah-sampah metabolismenya itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada ginjal. Jadi ginjal terlalu berat kerjanya untuk membuang sampah-sampah keluar. Nah, kok orang sakit ginjal diberikan protein yang tinggi? Asam amino kan banyak tuh diberikan orang pada pasien penyakit ginjal. Ketosteril, kemudian aminoral, aminefron, itu kan semua asam amino. Itu kalau sudah rusak. Tapi kalau sebelum rusak memang ginjalnya diberikan asam amino sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau udah rusak, ya dia harus diberikan asupan dari luar. Kenapa? Karena semua protein yang diminum, semua protein yang dikonsumsi, itu kebuang keluar. Karena saringan ginjalnya sudah mengalami kerusakan. Kalau saringan udah rusak, ya protein akan keluar. Protein ini molekulnya besar dibandingkan dengan saringan. Pasti dia akan balik lagi ke dalam darah. Tapi ketika ginjalnya sudah rusak, ya proteinnya harus diberikan asupannya dari luar. Karena keluar terus. Jadi sama seperti mengisi air di ember yang bocor. Kalau nggak diisi, kering banget nih embernya. Tapi kalau diisi, dia bocor terus keluar. Tapi tetap dibutuhkan gitu airnya. Sama kayak gitu. Jadi kalau proteinnya sudah banyak yang keluar, harus diberikan asupan dari luar. Tapi kalau terlalu banyak konsumsinya, itu juga nggak boleh terlalu ya, terlalu berlebihan. Telur lagi, kemudian daging lagi, semua susu, segala macam. Banyak setiap hari itu berat juga nanti untuk proses metabolisme mengeluarkan sampah-sampahnya ke dalam keluar, itu bisa terjadi seperti itu ya. Itu tambahannya pertanyaan Nanda tadi. Siapa yang mau menambahkan pertanyaan lagi, Nanda?
Bapak mau tanya lagi boleh nggak dari saya? Oh, Yusnia. Ya, silakan. Aku tuh pernah nemuin pas satu pasien dia untuk melakukan pengecekan darah nih. Hmm, Katanya itu dari dia itu diet karbo, Pak. hmm, Dan makanannya emang tadi protein gitu, protein tinggi kayak misalnya daging, telur itu tiap hari jadi makanannya dia. Sampai di kolesterolnya tuh tinggi hampir 300. Untuk gula darahnya normal dia. hmm. Berarti, kalau seperti itu bisa dapat menyebabkan kayak jantung gitu nggak, Pak? Kan lemak itu kan menghambat aliran darah kan ya, Pak? Ya. Oh ya, dari ke jantung gitu. Hmm. Bisa nggak, Pak, kayak gitu? Ya. Jadi kalau yang tadi saya katakan ya, kalau gula karbohidrat yang banyak dimakan, ya gula darah naik kan. Tapi kalau protein itu bisa menyebabkan terjadinya peningkatan kolesterol. Kolesterol bisa meningkat, LDL-nya, low density lipoproteinnya tinggi. Kenapa? Karena peningkatan dari jumlah lemak yang masuk ke dalam darah. Kalau darahnya meningkat, lemak itu kan tidak larut dalam air. Dia harus dirubah menjadi lipoprotein, menjadi lipid, ya, menjadi lemak yang suspensi dalam air. Nah, ketika lemak di dalam darah itu terlalu tinggi, dia akan mengalami proses aterosklerosis namanya. Lemak-lemak itu akan menyebabkan dinding-dinding pembuluh darah itu dia numpuk di situ. Jadi kalau di dalam pembuluh darah kita nih, pembuluh darah kita bayangin seperti selang air lah ya. Selang air dalamnya itu kalau kita baru beli itu selang airnya itu masih elastis, kemudian semua di bagian ruang-ruangan di selang itu masih bersih, belum ada endapan-endapan lumpur apapun dalamnya. Nah, di pembuluh darah anak-anak itu akan seperti itu. Tapi ketika semakin meningkatnya usia, semakin banyaknya pola hidup yang tidak sehat, maka pembuluh darah itu nanti akan menyempit tuh. Menyempit. Ketika menyempit, yang bikin sempit apa? Bikin sempit tumpukan lemak yang ada di dalam dinding-dinding pembuluh darah tadi, yang disebut dengan aterosklerosis. Nah, aterosklerosis inilah yang kalau semakin menyempit, itu kan menyebabkan aliran darahnya menjadi nggak lancar. Kalau nggak lancar, apa yang terjadi? Macam-macam ya. Ya, nanti pembuluh darahnya tensinya bisa naik, kan pembuluh darahnya menyempit di situ, tensi bisa naik. Yang kedua, justru bisa nanti menyebabkan mudahnya ruptur atau kerusakan pada dinding pembuluh darah tadi, karena dinding-dindingnya ditumpuki oleh lemak. Kalau dindingnya ditumpuk oleh lemak, terjadi gesekan-gesekan antara darah dengan dinding pembuluh darah tadi, maka akan membentuk namanya trombus. Trombus itu kumpulan-kumpulan benang-benang fibrin yang mengikat trombosit-trombosit yang menutup luka yang ada di situ. Nah, ini yang paling berbahaya. Ketika bagian tersebut terdorong terus-menerus, dia akan bekuan tadi akan gelinding ke bagian pembuluh darah yang lain. Kalau di pembuluh darah besar dia belum menyumbat, tapi nanti kalau sudah masuk ke pembuluh darah kecil, lari ke otak mungkin, lari ke jantung, maka dia akan menyumbat di bagian jantung. Makanya itu meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler, ya. Lemaknya tubuhnya lebih ideal, lebih oke, tapi kok justru malah meningkatkan terjadinya risiko serangan jantung. Nah, banyak kan, coba teman-teman ingat siapa artis atau public figure, pemain bola atau siapapun, secara fisik oke nih, nggak gemuk, dietnya oke. Tapi kesalahan diet ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada jantung. Pernah dengar Ashraf? Tahu lah pasti ya, almarhum. Suaminya BCL ya, Bu? Iya, itu secara fisik itu atletis tuh. Atletis, kemudian juga secara dilihat dari luar ya, ototnya oke gitu. Tapi kita nggak tahu kok bisa serangan jantung. Serangan jantung itu udah jelas pasti ada permasalahan di dalam sirkulasi darahnya. Ada sumbatan-sumbatan yang menyebabkan terjadinya penyumbatan pada arteri koroner. Kalau arteri koronernya tersumbat, itu hitungan jam tuh, 30 menit, itu harus segera sumbatannya dihancurkan. Kalau nggak dihancurkan, dipasang ring di situ. Kalau dihancurkan, mungkin teman-teman di apotek atau rumah sakit pernah dengar yang ada namanya streptase itu buat hancurin segera dalam waktu kurang lebih setengah jam. Atau segera pasang ring jantung, pasang stent untuk menghambat atau membuka lagi sumbatan yang ada di jantung tadi. Jadi kayak pasang ring di situ, jalan di situ. Nah, itu efeknya terhadap
kondisi jantung, kayak gitu Yusnia. Jadi diet itu hati-hati juga ya, ada macam-macam dietnya itu tuh. Yang paling enaknya sih memang puasa lah ya. Puasa itu salah satu pola diet. Tapi kalau dietnya tinggi protein, hati-hati juga, belum tentu juga itu sehat karena bisa meningkatkan risiko terjadinya peningkatan kolesterol. Makanya tadi yang Yusnia sampaikan ya, perlu coach, perlu ada yang mengarahkan dietnya seperti apa, dan orang-orang diet ini wajib harus ada olahraga yang dilakukan. Karena kalau olahraga nggak dilakukan, ya akan sulit untuk membentukkan massa ototnya. Dia akan turun berat badannya, tapi justru malah akan kelihatan nanti gembior gitu ya, nggak kenceng. Itu perlu ada olahraga khusus yang harus dilakukan. Kemudian banyak juga orang untuk membesarkan massa otot, protein tinggi, ya. Protein tinggi, tapi tetap aktivitas harus tinggi. Jangan protein tinggi, tapi latihan ke gym-nya malas-malesan. Bukan massa otot yang terbentuk, tapi justru malah nanti akan menyebabkan gangguan-gangguan pada kesehatan ya. Itu bisa terjadi ketika proteinnya tinggi, tapi aktivitasnya tidak tinggi juga. Intinya, pada saat mau asupannya sama, yang masuk harus sama dengan yang keluar, itu stabil. Pengen berat badan di situ terus, misalnya. Ini saya buat saya sendiri juga nih, karena berat badan udah tambah meningkat sejak pandemi. Masuk misalnya 60 kalori, yang harus dikeluarkan 60 juga. Kenapa? Supaya beratnya tetap di berat segitu. Misal beratnya 50, yang masuk 70, keluarnya 70, ya dia akan berat stabil. Kalau pengen kurus, masuk 70 misalnya, dikeluarin harus 80-90. Otomatis dia akan ngerombak yang ada di badan. Otomatis yang di badan akan berkurang beratnya. Karena masuknya lebih kurang dibandingkan dengan yang keluar. Tapi kalau masuknya 70, yang keluarnya hanya 20-30 kalori, habis makan, terus tidur gitu ya, makannya udah tengah malam, aktivitas fisik nggak ada pembakaran apapun di situ, otomatis kan yang menyebabkan nantinya numpuk ya, masuk 70 kalori yang dimakan malam, nasi goreng, mie, malam mau tidur, terus aktivitas nggak ada, yang 70 kalori tadi numpuk, otomatis larinya kemana nanti, ke lemak, kolesterol, kayak yang lain-lain. Jadi diet itu tergantung bagaimana yang masuk, bagaimana yang keluar. Terlalu banyak yang keluar, itu orang-orang diet kan tujuannya itu, aktivitas fisiknya banyak, asupannya sedikit dikurangi, tapi bukan dikurangi secara total ya. Seperti itu. Kurang lebih, Yusnia ya, dari pertanyaannya. Ada lagi yang lain mungkin, teman-teman? Hafiz, ada pertanyaan, Hafiz? Kalau infus water tuh emang dia bisa ngaruh ke diet atau gimana ya Pak? Atau Apa infus water? ya, Nah, infus water itu isinya apa? biasanya Diklaimnya apa? mineral sih ya. Mineral. Kemudian dikatakan infus water itu sebenarnya isinya itu kalau dari sisi pH itu masuknya kemana? Asam. Asam apa basa? Basa. Asam. Asam atau basa ya. Jadi infus water itu sebenarnya air putih yang diberikan lemon biasanya. Itu yang paling utamanya kan itu. Lemon itu kan basa tuh. Basa itu artinya dalam darah seseorang, kita kalau cek pH darah nih, pH darah kita kurang lebih sekitar 7,3 sampai dengan 7,5, kurang lebih ya. Artinya di atas 7. 7 itu normal, sehat. Karena darah kita harusnya segitu. Dengan pH seperti itu, otomatis diharapkan tubuh kita tetap bisa melakukan aktivitas dengan baik, beredar dengan baik. Jangan sampai dia turun ke bawah menjadi asam. Ya. Kalau dia asam ke bawah, itu banyak penyakit yang akan timbul. Gangguan ginjal pasti nanti akan menyebabkan pH darahnya itu turun di bawah 7 menjadi asam. Itu bahaya. Nah, bagaimana menaikkannya? Biasanya kan diberikan natrium karbonat, gitu-gitu kan. Ada tabletnya kan ya, teman-teman di rumah sakit. Di apotek ada tablet natrium karbonat. Tujuannya untuk menaikkan pH dari si gula darahnya dari ke atas gitu.
Nah, si infus water, infus itu isinya lebih banyak ke apa namanya, lemon. Lemon tuh rasanya agak pahit-pahit dikit gitu kan, kalau teh lemon kan agak pahit tambah gula kayak gitu kan. Karena yang pahit itu pasti basa. Kalau asam tuh ya pH-nya di bawah 7. Jadi dengan konsumsi infus water diharapkan si gula darahnya itu atau tubuhnya akan menjadi lebih sehat, naik ke atas pH-nya. Tujuannya seperti itu tuh, Sarah. Hafiz, ada pertanyaan, Hafiz? Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Pernah diet juga nggak? Pernah sih, Pak. Pernah juga ya. Emang beratnya berapa, Hafiz? Kayaknya nggak terlalu sih, biasa aja sih saya lihat. Ada 80, Hafiz? Lebih, Pak. Ah, nggak nyampe ah. Tapi Hafiz kan lumayan tinggi juga nih. Sebenarnya kalau kita mau lihat ideal apa enggaknya itu ya memang dari tinggi kita dikurangi 100 sih. Jadi kalau tingginya 170 ya beratnya idealnya 70 atau 75 masih oke lah. Lebihnya kan udah mulai obes, overweight dan seterusnya gitu kan ya. Yang dikhawatirkan ketika kondisi seperti itu memang menyebabkan gangguan-gangguan yang lain ya, gangguan pada sirkulasi darah, kemudian tingginya kolesterol itu yang ditakutkan. Ya, ini memang salah satu hal yang membuat sehat itu ya lebih banyak olahraga sih. Banyak olahraga, banyak aktivitas fisik itu harusnya lebih membantu ya dalam hal membuat tubuh menjadi lebih sehat. Kadang orang ada yang diet, ada juga yang ya nggak masalah mau diet mau enggak, saya merasa masih oke aja kok gitu kan ya. Akhirnya orang nggak berpikir untuk ngapain diet, nyiksa juga gitu. Ada yang diet mayo, makanannya pun juga mahal tuh. Kali makan udah berapa porsinya. Mungkin kalau makan biasa kita cuma sampai 20 ribuan atau 10 ribu sampai 20 ribu. Diet mayo tuh sekali konsumsi makannya bisa sampai dengan minimal 50 ribu sekali makan. Kalau 3 kali makan berarti udah 150 per hari. Kalikan 30 hari makan, berarti sebulan dia harus menyiapkan 4,5 juta untuk diet itu. Dan kadangkala setelah itu agak sulit untuk menahan ya. Udah bagus, udah ideal, tapi setelah itu kembali lagi gitu. Itu yang kadang sering terjadi. Ada lagi mungkin yang lain, teman-teman? Pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada, saya coba share materinya ini ya, tentang protein. Sebenarnya saya sudah terbantu sekali dengan kelompok tadi ya, sudah banyak informasi yang sudah disampaikan, sudah banyak informasi yang telah dipresentasikan tadi ya, untuk struktur dari protein ini. Jadi saya hanya mengulang apa yang telah disampaikan untuk protein ini ya. Tadi sudah bicara mengenai definisi, karena protein itu memang suatu makromolekul yang yang disusun dari asam amino. Jadi kalau kita lihat yang besarnya, ya tadi di gambar ini ya, besarnya itu protein, ketika kita potong-potong, kita ambil sedikit-sedikit, nah itu adalah si asam amino. Simpelnya kayak gitu. Itu yang kita highlight ya. Nah, kemudian dari sini, dari asam amino ini, nanti tentu asam amino itu macam-macam yang kita udah bahas ya. Ada alanin, histidin, triptofan, valin, glutamin, itu banyak tergantung dari urutan-urutan nukleotida yang kemarin kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Tapi secara struktur kimia, ya, bentuknya seperti ini, asam amino tersebut. Kemudian ini kalau ratusan jenis ya, banyak sekali asam amino, tapi secara total, walaupun dia banyak, semua itu hanya ada 20 jenis asam amino. Yang kemarin kita sudah bahas ya, asam amino itu. Nah ini 20 jenis asam amino itu ada glisin, alanin, valin, isoleusin, leusin itu ya. Ini beberapa urutan nukleotida yang kemarin kita bahas. Arginin cukup banyak nih. Adenin, guanin, adenin. Adenin, guanin, guanin. Sitosin, guanin, adenin. Ini
nukleotida atau basa-basa yang menyusun dari asam amino tersebut. Kita akan related dengan materi yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Jadi balik lagi ke sini, tadi sudah saya bahas sedikit tentang ada protein yang larut dalam air, ada protein yang tidak larut dalam air. Kalau yang larut dalam air, contohnya serin, sistein, glutamin, asparagin, treonin, itu semuanya yang larut-larut dalam air. Tapi yang tidak larut ada alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin, fenilalanin, itu protein-protein yang non-polar. Ketika dia dalam air, tidak larut. Artinya dalam tubuh kita di mana? Kalau dalam bentuk polar, berarti dia banyak di dalam darah, di dalam pencernaan, karena di situ kan air tuh banyak tuh. Tapi kalau non polar, dia tidak larut dalam air, oh mungkin dia di tempat lain nih, bukan dalam air, di mana lagi? Oh ada di otot mungkin, ya, ada di lemak, ada di bagian-bagian tubuh kita yang lain yang tidak ada airnya di situ. Itu menentukan nanti dia adanya posisinya di mana. Kemudian kalau kita lihat dari sifat, tadi udah ya, ada sifatnya yang hidrofobik, yang tidak larut dalam air, ada hidrofilik, suka larut dalam air, kemudian ada juga yang dia itu bersifatnya asam, ada yang basa, macam-macam ya. Itu teman-teman bisa lihat di tabel yang tadi. Ini ada beberapa yang basa, contohnya arginin, yang asam apa? Asam aspartat, udah jelas ya, asam glutamat, namanya juga asam. Pasti dia akan bersifat lebih asam. Ini teman-teman tinggal baca. Secara ukuran, ya protein ini cukup besar, sampai dengan 10 sampai dengan 150 kilodalton. Beberapa ada 110 ya. Ini ukurannya cukup besar. Jadi ketika protein ini harusnya disaring oleh ginjal, dia tidak tersaring. Tersaringnya sedikit, sekian mikron aja. Sisanya akan balik lagi ke dalam darah ya. Itu. Jadi kalau dia balik ke dalam darah, otomatis protein kita dalam tubuh kita normal. Tapi ketika orang-orang tertentu, ketika dicek di urinnya, kok proteinnya tinggi ya? Kalau proteinnya udah tinggi, pastikan nanti ginjalnya udah ada yang jebol. Saringannya sudah ada yang bolong-bolong. Harusnya dia kesaring, kok keluar. Ketemu di dalam urin. Urinnya dicek, kok ada banyak di proteinnya. Nah, dalam kondisi tersebut, protein di dalam tubuhnya akan drastis turun. Banyak orang gangguan ginjal itu tiba-tiba secara fisik langsung kurus, cepat sekali kurusnya. Itu karena proteinnya harusnya sebagai pembangun tubuh, bocor terus keluar. Maka orang seperti ini harus dapat asupan protein terus-menerus dari luar. Dari makanan cukup nggak? Karena nggak cukup. Maka dia harus perlu tambahan beberapa obat-obatan yang digunakan sebagai pengganti protein yang di dalam tubuhnya. Nah, si protein-protein ini saling berikatan antara satu dengan yang lain. Disebut dengan ikatan peptida atau ikatan kovalen, pemakaian bersama kovalen ya. Ketika asam amino bereaksi dengan gugus asam amino yang lain dengan melepaskan molekul H2O atau molekul air. Jadi terikat antara satu protein dengan protein yang lain. Tadi sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya, ada tentang ikatan peptida, ikatan antara satu protein dengan protein yang lain. Kemudian tadi juga dibahas juga tentang konformasi ya. Konformasi ini mengalami perubahan struktur, tetapi dia reversible, bisa kembali lagi ke bentuk semulanya. Struktur ini merupakan struktur alternatif protein yang sama disebut dengan konformasi. Ya, konformasi itu dia sama bentuknya tapi berubah bentuk, tapi secara fungsi biologis dia tetap sama. Ini beberapa asam amino yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Ada 20 asam amino, teman-teman bisa lihat ini bentuk-bentuk struktur kimianya, kurang lebih seperti itu. Dan di atas ada, di bawah ini ada juga basa-basa yang menyusunnya. GCA, GCC, GCC, GCU ya, yang kemarin kita pernah bahas yang bentuk tabel itu, dan diakhiri dengan yang stop paling ujungnya UAA, UAG, UGA. Jadi semuanya kalau kita potong 3 kodon-kodonnya itu ada satu asam amino. GCA, GCC itu alanin, AGA, AGG itu arginin, GAC, GAU itu ASP ini ya, ASN, cis, glutamin terus sampai ke valin ujung ya. Itu asam-asam amino yang memang harus ada di dalam tubuh seseorang. Posisi di mana macam-macam, tempatnya macam-macam ya di dalam tubuh. Nah, si protein ini pun juga tadi udah ada pertanyaan sebelumnya, bisa mengalami denaturasi atau bisa jadi tidak membentuk bentuk yang diharapkan. Kenapa? Nah, bisa jadi proteinnya harusnya proteinnya berlipat, ini tidak terlipat. Dia harusnya digulung seperti itu, ini tidak. Kenapa? Karena perubahan suhu mungkin, kayak tadi ya, suhunya dinaikkan, airnya dipanaskan,
Akibatnya telurnya menjadi menggumpal, ya. Itu dengan suhu pemanasan misalnya, atau ditambahkan pH, atau dengan salinitas diberikan garam, itu juga meningkatkan dari menyebabkan kerusakan dari protein. Maka beberapa makanan kadang-kadang jangan sampai terlalu mendidih banget, jangan terlalu lama kena suhu yang tinggi. Kenapa? Protein yang dibutuhkan itu rusak. Percuma kita udah makan protein, klaimnya udah banyak makan daging, tapi yang kita makan tersebut justru tidak sehat, ya, tidak meningkatkan jumlah protein dalam tubuh. Denaturasi protein ini apa yang terjadi? Adanya putusnya jembatan, ya, jembatan disulfida. Disulfida itu yang mengikat antara satu protein dengan protein yang lain, sehingga gaya tariknya lemah, sehingga protein kehilangan aktivitas biologisnya, aktivitas efeknya berkurang. Protein itu macam-macam. Nanti kita lihat ada enzim juga di situ. Kalau enzimnya sudah bermasalah, kadang-kadang orang-orang yang makan tertentu udah makannya porsinya besar, tapi kok tidak ngefek ke dalam tubuh, penyerapannya bermasalah. Kok setiap makanan tertentu kok menyebabkan gangguan pada pencernaan, langsung perutnya nggak enak gitu ya, proteinnya. Ternyata enzimnya yang harusnya mengikat si protein, rusak, proteasenya mengalami permasalahan. Kenapa? Kok terjadi denaturasi ini, ya. Kemudian dari sini kita lanjut lagi kepada klasifikasi, ya. Ya, tadi udah dibahas juga di teman-teman. Ada dilihat dari berdasarkan strukturnya, berdasarkan komposisinya, maupun berdasarkan dari fungsinya. Tadi sudah, ya. Kalau dari struktur itu ada proteinnya, dari bentuknya kita lihat ada yang seratnya tinggi, itu banyak di otot-otot kita, ini salah satu protein, ya. Itu seratnya tinggi. Kemudian ada protein bentuknya bulat, itu globular. Ada juga protein yang menengah. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Kemudian ada berdasarkan komposisi, ada yang simple, ada yang conjugated, yang lebih complicated, ya. Dan yang ketiga itu berdasarkan fungsi, macam dari strukturalnya, dia sebagai enzim, protein ini sebagai hormon, ya hormon insulin misalnya, itu kan protein-protein tuh, itu bentuknya hormon. Ada juga protein yang berfungsi sebagai respiratory, protein yang membantu dalam pernapasan dari tubuh kita. Itu ada transport protein, ada kontrak protein, penyimpanan atau storage, maupun juga protein-protein yang bisa menyebabkan terjadinya keracunan, ya. Apa aja contohnya? Kita lihat dulu dari yang pertama, protein yang dari struktur, yaitu yang berserat, ya. Ada berserat, ada globular, ada yang menengah. Kita lihat dulu yang berserat. Nah, yang berserat ini kayak di kulit kita, di kolagen, di otot kita juga. Bentuknya linier, jadi bentuknya hanya memanjang kalau yang berserat ini. Struktur protein terpenting yaitu ada serat. Biasanya memiliki struktur yang tersier, lebih banyak, lebih menggumpal. Tersier itu yang ini. Kalau yang pertama, primer biasanya dia memanjang aja. Sekunder dia akan melipat-lipat seperti itu. Kalau tersier dia sudah numpuk-numpuk semakin banyak. Jadi protein berseratnya secara fisik dia akan lebih tangguh, dia akan lebih kuat. Adanya di otot-otot. Makanya di otot kita itu proteinnya berserat. Contohnya kolagen di kulit, kemudian keratin juga, ya. Pada kuku kita nih keratinnya juga tinggi nih. Ini protein-protein yang menjelma menjadi bentuk yang lebih keras, ya. Itu keratin kuku kita. Itu yang bentuknya berdasarkan struktur, bentuknya berserat. Kemudian ada juga yang kedua, berdasarkan struktur itu bentuknya globular atau bulat, ya. Rapat, bentuknya bulat dan dia secara fisik lebih lembut daripada protein yang berserat tadi. Contohnya di mana? Di insulin, ada di hemoglobin darah kita itu ada proteinnya. Dia bisa membentuk enzim, antibodi, dan beberapa hormon, termasuk enzim-enzim yang diperlukan dalam proses replikasi DNA, ya. Kemarin kita udah bahas DNA polimerase, kemudian ada RNA polimerase, itu bentuk-bentuk dari enzim-enzim yang diperlukan dalam proses replikasi dari DNA. Itu disebut dengan bentuk struktur yang kedua, yaitu protein globular. Yang pertama tadi berserat, yang kedua globular, yang ketiga itu yang lebih halus lagi, ya, struktur menengah hingga linear dan bentuknya bola. Dia proteinnya yang pendek, lebih kurang bentuknya linear, tidak seperti protein berserat. Berserat protein menengah larut dalam air, makanya dia ada di dalam darah, ya. Itu fibrinogen yang berfungsi untuk protein membantu pembekuan darah. Fibrinogen ini merupakan protein atau bahan baku pembentukan benang-benang fibrin. Jadi kalau benang-benang fibrinogen dalam tubuh kita, dalam darah, bentuknya ya fibrinogen.
Tapi ketika ada yang luka, dia harus menutup luka tersebut, dia harus menjahit luka tersebut, mengikat si trombositnya, maka fibrinogen ini akan berubah menjadi benang-benang fibrin untuk mengikat di dalam trombositnya ya, supaya tidak terus mengalami pendarahan. Itu protein-protein yang dari bentuk struktur. Ada yang tadi serat, ada yang globular, ada yang menengah ya. Nah, kemudian kalau dilihat berdasarkan komposisi, ada yang disebut dengan simple protein, ada yang disebut dengan conjugated. Nah, yang simple itu seperti apa? Ini sederhana, berserat atau bulat. Misalnya kolagen, miosin, insulin, itu sederhana tuh. Bentuknya nggak terlalu banyak lipatan-lipatan di situ. Sedangkan kalau yang konjugasi, conjugated protein, ini adalah protein yang kompleks. Mengandung satu atau lebih komponen asam non-amino, dia salah satu dengan yang lain berkelompok-kelompok gitu ya. Itu banyak namanya, ada fosfoprotein, berarti ikatan antara protein dengan fosfat. Contohnya kasein susu, pitelin kuning telur, ini sudah mulai ada ikatan dengan non-protein. Glikoprotein, berarti ikatan antara protein dengan apa tuh? Kalau gliko. Kalau fosfo dengan protein, kalau gliko dengan glikogen. Apa nama lain glikogen? Karbohidrat ya. Halo teman-teman, saya masih nyambung nggak nih? Masih, Pak. Masih ya. Oke. Waktu kita agak terbatas ya, sedikit lagi ya. Nah, glikoprotein berarti ada gabung-gabungan dengan antara protein dengan molekul lain. Nukleoprotein dengan asam nukleat, kromoprotein ya dengan hemoglobin, sitokrom. Itu artinya yang kompleks ini sudah ada ikatan antara protein dengan yang lain. Lipoprotein itu yang lipid tuh, lemak tuh, protein yang ada di dalam membran darah, di dalam membran. Contohnya lipoprotein, low density lipoprotein, high density lipoprotein, kolesterol yang ada di dalam darah kita ya. Terus sampai dengan metaloprotein. Jadi semuanya untuk conjugated protein ini lebih kompleks, dan sebagian besar ya enzim itu adalah protein yang terkonjugasi ya, atau terikat dengan satu dengan protein yang lain. Kemudian yang terakhir ini berdasarkan fungsinya ya. Kalau berdasarkan fungsi banyak juga, ada yang struktural, ada yang enzim, hormon, sampai dengan yang toksin. Kita lihat, kalau untuk yang struktural, ini bentuk komponennya jaringan ikat, tulang, urat, tulang rawan, kulit, kuku, rambut, itu termasuk struktural yang protein. Kebanyakan dari struktural protein ini adalah protein yang berserat dan tidak larut dalam air. Ada kolagen, keratin, elastin. Itu secara struktural berdasarkan fungsinya. Dan ini mungkin agak korelasinya dengan tadi yang terbentuknya bulu tadi ya, Ananda tadi ya, bulu dada itu semakin banyak. Kenapa? Karena memang protein itu salah satu yang diperlukan juga. Tapi kalau komposisinya terlalu banyak, justru juga menyebabkan bulu-bulu halusnya juga menjadi pertumbuhannya nggak baik ya. Bahkan juga terjadinya kebotakan juga bisa. Ya. Itu yang struktural. Kemudian enzim teman-teman masih ingat ya, enzim itu dia menyebabkan terjadinya, mempercepat suatu reaksi atau katalis, mengurangi energi aktivasi reaktan dan mempercepat reaksi metabolisme dalam sel. Intinya enzim ini mempercepat reaksi di dalam tubuh. Macam-macam, lipase itu lipid ya, enzim yang mencerna lemak. DNA polimerase ini memotong ikatan protein ya, DNA, kemudian nitrogenase, macam-macam enzim-enzim yang untuk menyerap si nitrat. Itu fungsinya yang kedua, bentuknya enzim tadi ya. Kemudian hormon, ini juga sangat penting, ada hormon insulin, hormon glukagon, itu pun juga sebenarnya adalah protein-protein yang terdapat di dalam sel beta pankreas kita. Glukagon, insulin, ACH ya, ada adenokortikotropin ya. Itu termasuk hormon-hormon yang memang ada di dalam protein dalam sel tubuh. Kemudian ada juga yang ini nih, respiratory protein, yang pigmen pernapasan. Ini protein yang berwarna, ya, hemoglobin Hb. Hemoglobin ini dia membawa oksigen ke dalam tubuh kita. Mioglobin dia memasukkan ke dalam sel otot sampai ke sel-sel ke dalam, itu si mioglobin. Kalau hemoglobin dia hanya distribusi di darah,
Kalau mioglobin distribusi sampai ke tingkat sel. Ya, itu dia saling kerjasama tuh, antara hemoglobin dan mioglobin. Kemudian ada juga yang protein yang pengangkut albumin yang ada di dalam darah kita, serum, mengangkut materi dalam sel, membentuk saluran di membran plasma. Itu si protein-protein pengangkut ini. Kemudian ada juga protein kontraktil, ya, ini membangkit tenaga otot, membentuk energi dari molekul adenosin trifosfat. Ini ada aktin dan miosin. Kalau nggak ada protein ini, kita bawaannya lemas. Kita bawaannya kayaknya energinya kurang, karena dia dapat berkontraksi dengan mengorbankan energi dari molekul adenosin trifosfat. Dan ini yang terjadi ketika kita otot-otot itu mulai terbentuk, ya. Jadi orang-orang yang tujuannya misalnya dia melakukan gym, ya, itu aktin dan miosinnya dia perlu protein dalam jumlah yang tinggi supaya memecah nanti energinya dari adenosin trifosfat tersebut. Kemudian ada juga protein penyimpan gitu ya, penyimpan ion logam dan asam amino di dalam sel. Banyaknya terdapat pada biji-bijian, kacang-kacangan, telur, susu, itu protein-protein yang menyimpan. Atau ferritin yang menyimpan zat besi yang ada di dalam ferritin itu. Dia akan menyimpan dulu, nanti ketika dibutuhkan dia akan gunakan. Ada juga protein yang bersifat racun nih, ada protein beracun seperti bisa ular, maupun protein tuh yang harus segera dinetralisir jika dia masuk ke dalam tubuh seseorang. Ini kalau kita lihat dari bentuk yang berdasarkan fungsinya, ya, si protein itu dilihat dari fungsinya. Ini ada beberapa perbedaan tadi, ya, antara hemoglobin dan mioglobin. Ini contoh yang respiratory protein, di mana kalau hemoglobin dia membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan-jaringan tubuh dan membawa kembali karbon dioksida. Tapi kalau mioglobin dia berperan sebagai reservoir atau sebagai gudangnya oksigen lah, menerima, menyimpan, dan melepas oksigen sampai ke dalam sel-sel otot dalam tubuh kita. Itu perbedaan antara hemoglobin dan juga mioglobin ini. Kemudian beberapa slide terakhir, ya teman-teman, ya. Ini ada protein pada membran sel, di mana fungsi protein dalam membran sel adalah mendukung strukturnya, ya. Jadi struktur si sel ini sangat penting adanya protein. Protein dalam membran sel akan terikat secara permanen, memberikan bentuk pada sel, dan memfasilitasi dia untuk bergerak. Dengan adanya protein ini, maka struktur sel tidak dapat berubah, sehingga bisa mempertahankan fungsinya. Kalau protein dalam sel kita berkurang, lama-lama protein selnya pun juga akan mati. Selnya tidak berkembang, selnya akan rusak, selnya mengalami denaturasi, sehingga fungsi-fungsi yang tadi, dia sebagai enzim, dia sebagai hormon, itu tidak bisa berjalan dengan baik. Maka bisa jadi pengurangan fungsinya berkurang, bisa jadi jumlahnya pun juga akan semakin berkurang. Kenapa? Karena semakin banyak yang rusak, tapi semakin lambat untuk proses pembentukan yang barunya. Orang-orang yang hemoglobinnya udah rusak, HB-nya rendah, otomatis dia butuh pembentukan HB yang baru. Tapi asupan dari luar itu rendah, misalnya. Proteinnya dikonsumsi rendah. Makanya rata-rata orang-orang yang mengalami kelaparan, itu pasti HB-nya rendah. Karena apa? Karena protein yang dibutuhkan untuk pembentukan HB-nya tidak mencukupi. Sehingga kalau tidak mencukupi, yang rusaknya semakin banyak, otomatis akan semakin berperan dalam kesehatannya nantinya. Kemudian, dan protein pun juga bisa disintesa, ya. Protein itu adalah polimer dari asam amino, ya. Ini beberapa penjelasan yang sebelum-sebelumnya, ya. Kalau nanti DNA itu sebagai materi genetiknya, kemudian mRNA sebagai pembawa informasi genetiknya, messenger, ya. Itu nanti pengulangan yang lalu, ada start codonnya, ada stop codonnya, kita sudah bahas di materi-materi sebelumnya. Nah, si protein pun juga ada proses pelipatan, jadi lipat tuh, menyebabkan rantai protein mendapatkan struktur 3 dimensinya. Jadi dia tuh tadinya garis lurus, yang linear, dia akan terlipat antara satu dengan yang lain. Nah, lipatan-lipatan itulah nantinya ada yang menyebabkan protein ini menjadi matang. Kalau dia sudah matang, dia akan menjadi mature, dia akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik, ya. Jadi pada saat dia awalnya lurus, dia akan memodifikasi, akan terikat, kemudian berikatan dengan protein-protein lain, baru dia akan matang. Kurang lebih kayak gitu proses untuk pelipatan protein ini. Untuk apa? Ya, pasti untuk berfungsi sebagai modifikasi struktur dan penambahan tambahan dari ekor dari protein tersebut, ya. Bisa menjadi lipid tadi, ada bisa menjadi prostetik dan lain.
Kemudian yang terakhir ini tentang strukturnya, ya teman-teman tadi udah dibahas juga, ada struktur yang primer, ada struktur yang sekunder, ada yang tersier, ada juga yang kuartener ya. Itu secara struktur itu banyak tadi sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Nah, kalau yang primer tentu ini bentuk yang paling struktur yang awal ya, yang belum masih bentuknya itu linear, lurus gitu. Itu struktur primer. Biasanya hormon insulin bentuknya seperti ini. Susunannya masih yang linear. Sedangkan kalau yang sekunder, ini sudah mulai bentuknya beda-beda nih. Ada bentuknya terlipat-lipat, menarik antara satu asam amino dengan rantaian asam amino yang lain. Biasanya seperti ini bentuknya itu contohnya sutra tuh yang diproduksi oleh ngengat. Sutra itu salah satu contoh yang bentuknya sekunder. Kemudian ada juga yang bentuknya yang tersier. Ini enzim-enzim di dalam tubuh kita bentuknya tersier. Dia bentuknya 3 begitu ya, tersier. Sedangkan yang paling kompleks itu adalah bentuk yang kuartener. Ini biasanya contohnya di kolagen, ya, kolagen, kemudian juga di kulit, adanya di urat, di HB, itu termasuk struktur-struktur yang kuartener. Jadi yang tadinya memanjang satu, dia akan semakin menggabung-gabung gitu. Menggabung dengan satu dengan protein yang lain strukturnya. Yang terakhir ini ada protein globular tadi ya, ada protein yang bentuknya globular bulat, ada yang bentuknya lebih tipis memanjang, itu protein yang fibrosa yang lebih sederhana. Misalnya kalau yang globular itu ya enzim, hormon insulin, hemoglobin, imunoglobulin itu bentuknya bulat, globular. Sedangkan protein yang bentuknya memanjang itu seperti kulit itu kan protein panjang kan, di seluruh tubuh kita panjang. Termasuk protein yang fibrosa ya. Kulit, bulu, kuku itu protein-protein yang fibrosa. Kalau pada hewan itu pada laba-laba jaringnya, kemudian pada sutra ya yang dibuat sebagai kain ya, sutra itu termasuk protein yang fibrosa. Sedangkan yang protein globular itu ada enzim, hormon insulin, hemoglobin dan juga imunoglobulin nih atau antibodi ya. Itu teman-teman materinya ya, materinya sudah saya upload di dalam e-learning. Silakan nanti bisa di download ya, bisa dibaca-baca. Itu juga banyak dibahas juga tadi oleh kelompok Yusnia dan teman-teman tadi. Oke, ada pertanyaan mungkin teman-teman tambahan? Pak, yang pengumpulan tugas sebelum yang UTS itu belum dibuka juga, Pak. Ya, yang mana tuh? Yang kromosom sama gen. Kromosom dan gen di dalam e-learning ya? Iya, Pak. Oke, saya coba setelah ini ya, saya coba buka untuk penugasannya ya. Ya, baik, Pak. Makasih, Oke, Pak. makasih Roida sudah diingatkan. Iya, Pak. Ada lagi mungkin yang lain? Bapak mau nanya lagi, Pak. Ya, Yusnia. Tadi kan Bapak ada yang menyebabkan kelaparan itu ya. Yang dari struktur itu ya kalau nggak salah ya, Pak. Gimana? Nah, berarti kalau misalkan penyebab busung lapar itu berarti karena memang kekurangan malnutrisi yang termasuk protein dalam jangka waktu lama ya, Pak? Jadi kalau busung lapar gitu ya, busung lapar itu kan suatu kondisi yang memang kekurangan asupan protein kah, karbohidrat itu jenis nutrisi tertentu lah ya di dalam tubuh seseorang. Akibatnya ketika asupan dari luarnya kurang, maka yang di dalam tubuhnya akan dirombak, akan diambil protein-protein dalam tubuhnya. Sehingga menyebabkan terjadinya macam-macam tuh kalau kondisinya di dalam tubuh. Satu, udah jelas protein dalam tubuhnya akan keambil. Ketika protein ini keambil, dari sisi fisik kelihatan orangnya akan lebih kurus dibandingkan dengan yang lain itu. Kemudian kekurangan protein ini bisa menyebabkan retensi cairan di dalam tubuh sehingga perutnya seolah membengkak. Kelihatan orang busung lapar itu perutnya besar kan? Nah, perut yang membesar ini itu diakibatkan kenapa? Karena protein dalam tubuhnya itu akan meretensi cairan. Cairannya akan numpuk banyak di situ. Nah, akibatnya kelihatan
busung lapar, kelihatannya busung, padahal dia kelaparan gitu kan. Itu sebenarnya isinya adalah cairan. Cairannya dari mana? Di dalam tubuh kita ada 3 cairan. Yang satu intravaskular, artinya di dalam pembuluh darah, intravaskular. Satu lagi di dalam sel atau disebut dengan intrasel, di dalam sel. Yang ketiga itu ada antara pembuluh darah sama antara sel, namanya interstitial fluid atau cairan di antara di dalam pembuluh darah sama di dalam sel. Nah, interstitial inilah yang sering menyebabkan terjadinya udem, bengkak. Di kaki, orang-orang yang udah penyakitnya parah kan kakinya bengkak, yang lain-lain bengkak gitu kan. Itu cairan interstisial. Pada orang kelaparan tadi, itu cairannya udah pindah ke bagian interstisial, masuk ke dalam rongga-rongga perut. Akhirnya kelihatan perutnya membesar kan. Padahal itu sebenarnya busung lapar. Secara protein dia kurang. Penyebabnya apa? Ya karena asupan dari luarnya yang sangat rendah. Orang-orang kelaparan, kalau kita lihat dulu ya, di negara-negara yang nggak makan gitu kan, busung lapar, perutnya membesar. Padahal itu sebenarnya cairan, bukan makanan, bukan kegemukan. Harusnya secara otot semuanya akan sama gitu kan ya. Nah itu salah satu akibat dari kekurangan protein. Dan hati-hati juga kalau protein ini berkurang jumlahnya, ada kita punya protein yang namanya glutamin tuh. Glutamin itu banyak di saluran pencernaan. Di saluran pencernaan inilah yang sangat penting untuk menjaga jangan sampai si bakteri-bakteri ini masuk ke dalam pembuluh darah. Makanya orang-orang kelaparan kadang-kadang terjadi infeksi setelah itu terus meninggal gitu kan. Karena protein yang di dalamnya, terutama glutamin, itu dirombak untuk apa? Untuk menjaga organ vitalnya tetap berfungsi. Jantungnya tetap berfungsi dengan normal, ginjalnya tetap berfungsi dengan normal, tapi si glutaminnya dirombak. Glutamin ini mencegah jangan sampai bakteri masuk ke dalam pembuluh darah. Dia yang melapisi itu. Tapi ketika dianya semakin berkurang, bakteri masuk ke dalam pembuluh darah. Akibatnya terjadi infeksi secara sistemik. Akibatnya terjadi itu deh, terjadi systemic inflammatory response syndrome atau menyebabkan terjadinya sepsis ya. Sepsis sudah infeksi kemana-mana gitu. Jadi emang kemana-mana tuh kalau terjadinya busung lapar akibat dari kurangnya asupan nutrisi itu menyebabkan komplikasi kemana-mana. Disnia. Ya Pak, makasih. Oke, teman-teman. Saya absen dulu ya. Absensi. Sarah Permata. Cuti, Pak. Oh, Sarah Permata cuti. Sarah Fauzia ada? Bentar, Pak. Hadir, Pak. Maaf. Sylvia Yuni ada? Ada, Pak. Dia lagi pelayanan, Pak. Tadi udah cek. Oh, oke. Anissa Rahma? Hadir, Pak. Gita? Hadir. Yusnia? Hadir. Nurmaya? Roida? Hadir, Ada ya? Pak. Di partisipan ada nih. Flo? Putri? Hadir, Pak. Putri Lestari? Putri ada? Ada, Pak. Putri. Lagi kerja juga, Pak. Tadi ada Farizan? pasien. Hadir, Pak. Karta? Hadir, Pak. Salsabila? Salsa lagi ke toilet tadi, Pak. Izin. Ananda? Hadir. Siti Fatimah? Hadir, Pak. Abdul Hafiz? Hadir. Anita? Hadir, Pak. Sama Deborah ya. Nanti ingetin saya lagi. Saya coba lihat yang tugas biar bisa diinput ya. Oke, saya cukup ya untuk materi hari ini. Banyak informasi juga kita dapat ya. Kita bisa diskusi banyak terkait dengan protein. Tadi banyak juga pertanyaan ya. Nanti harapannya juga minggu depan kita lanjutkan dengan DNA rekombinan kalau nggak salah ya. DNA rekombinan, silahkan kelompoknya disiapkan. Kalau bisa juga kelompok lain baca-baca juga sebelumnya ya. DNA rekombinan apa sih? Jadi punya gambaran nantinya untuk memberikan pertanyaan. Tapi kalau nggak dibaca lebih dulu pasti bingung. Saya mau nanya apa ya? Karena kalau udah bertanya nanti kan kita jadi lebih luas ya. Kita jadinya lebih banyak tahu, tidak hanya sekedar materinya aja.
Oke, gitu aja. Terima kasih semua. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin live semua teman-teman. Terima kasih.